Hard skill dan soft skill sepertinya bukan istilah yang asing lagi ya bagi sebagian orang, terutama bagi para fresh graduate, pencari kerja atau pekerja. Ketika mau melamar sebuah pekerjaan, kita pasti mencantumkan hard skill dan soft skill yang kita miliki di CV agar perekrut tahu nih bahwa kita memenuhi requirement yang diberikan oleh perusahaan. Tapi kamu pernah nggak sih bingung dan nggak tahu harus mencantumkan skill apa aja di CV? Bahkan nggak jarang masih susah membedakan dan sering ketuker antara hard skill dan soft skill. Karena nggak bisa ngebedain, akhirnya malah jadi skill yang tertuker nih. Hard skill ditaruh di soft skill dan soft skill ditaruh di hard skill. Biar nggak bingung dan ketuker lagi, kita cari tahu yuk perbedaan dan contoh dari hard skill serta soft skill. Tapi sebelumnya boleh banget dong channelnya di subscribe dulu, kasih like dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kamu udah tahu belum sebenarnya skill itu apa sih? Nih, sederhananya skill merupakan kemampuan, keterampilan, atau pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Skill itu dibagi menjadi dua, yaitu hard skill dan soft skill. Kedua skill ini dibutuhkan dan saling melengkapi di dalam dunia kerja. Dilansir dari halaman themuse.com, hard skill adalah keterampilan atau pengetahuan khusus yang dibutuhkan untuk sebuah pekerjaan. Misalnya untuk pekerjaan network engineer, maka hard skill yang harus dimiliki adalah OSI Layer 7, Subnetting IP, Routing, Switching, dan sebagainya. Tapi kalau kamu mau melamar pekerjaan lain, kayak contohnya akuntan, graphic designer, atau copywriter, maka tentunya hard skill yang dibutuhkan juga pasti berbeda. Setiap pekerjaan membutuhkan hard skill yang berbeda-beda dan spesifik, tergantung pekerjaan apa yang mau kamu jalani. Terusnya lagi nih, hard skill itu merupakan keterampilan yang bisa kamu pelajari dan terukur. Umumnya, hard skill bisa banget dipelajari dan dikembangkan melalui pendidikan formal, kursus, atau pelatihan perusahaan. Beberapa contoh alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh sih kamu menguasai suatu hard skill, antara lain dengan sertifikat pelatihan, penghargaan, atau ijazah. Misalnya, kamu belajar bahasa Inggris. Kamu memilih untuk mengikuti kursus di sebuah lembaga tertentu. Dan setelah kamu selesai mengikuti semua kursus itu, kemudian kamu mengikuti tes TOEFL atau IELTS dan mendapatkan sertifikasi beserta dengan skornya. Nah, nilai ini menjadi bukti kamu bahwa kamu mahir berbahasa Inggris. Selain untuk memenuhi syarat lowongan pekerjaan, sertifikasi itu juga bisa membantu banget untuk meningkatkan karir kamu, mendapatkan kenaikan gaji, naik jabatan, atau promosi. Setelah kenalan sama hard skill, sekarang waktunya kenalan dengan soft skill. Soft skill bisa dibilang sebagai atribut pribadi atau kemampuan interpersonal yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Soft skill ini lebih menunjukkan bagaimana sih cara kamu berinteraksi dengan orang lain. Kalau tadi kita udah tahu hard skill itu kemampuan yang spesifik, maka soft skill ini sifatnya lebih general. Yang artinya soft skill adalah kemampuan yang dibutuhkan oleh pekerjaan apapun. Misalnya ya, apapun jenis pekerjaan kamu, pasti kamu perlu banget yang namanya kemampuan komunikasi, manajemen waktu, kecerdasan emosional, motivasi kerja, serta soft skill lainnya yang mendukung untuk kinerja kamu. Sama seperti hard skill, soft skill bisa banget dipelajari dan dikembangkan. Akan tetapi, karena soft skill ini merupakan kepribadian dasar dari seseorang atau bisa disebut dengan bawaan, maka sebenarnya cara terbaik untuk meningkatkannya yaitu dengan lebih banyak berinteraksi dengan orang lain serta dengan mengamati lingkungan sekitar. Contohnya, kamu mau mengembangkan skill komunikasi kamu.
Kamu bisa belajar teorinya melalui berbagai kursus atau pelatihan. Tetapi untuk meningkatkannya, kamu perlu praktek. Gimana sih prakteknya? Yaitu dengan ngobrol bersama orang lain, belajar mendengarkan orang, berani berpendapat, berdiskusi, serta menyimak. Kamu bisa mencoba dengan ikut komunitas tertentu, mencoba proyek di tempat kerja, bergabung dengan kelompok belajar, atau dengan yang lainnya. Pelan-pelan kemampuan komunikasi kamu dijamin akan berkembang. Meskipun soft skill yang kamu miliki itu mengalami peningkatan, tetapi sayang banget nih, sulit untuk diukur ataupun dibuktikan. Kenapa? Karena sifatnya sangat personal dan subjektif. Contohnya ya, kamu udah belajar meningkatkan kemampuan problem solving dan bagaimana mengambil keputusan. Lalu terjadi masalah nih di kantor kamu, dan kamu memutuskan untuk mengambil keputusan A. Beberapa pihak itu menilai bahwa keputusan yang kamu ambil salah, tetapi sebagian yang lain menilai bahwa keputusan yang kamu ambil itu sudah sangat tepat. Jadi, benar nih sifatnya itu sangat personal dan subjektif. Baik hard skill maupun soft skill, keduanya itu sama-sama penting loh. Mungkin ada nih sebagian dari teman-teman yang berpikir kalau yang namanya hard skill itu lebih penting daripada soft skill. Karena hard skill dapat menunjang kita dalam bekerja. Tapi sebenarnya soft skill itu nggak kalah penting loh. Charles Rayborg menuliskan di laporan yang berjudul A Study of Engineering Education menyatakan bahwa 85% kesuksesan dalam pekerjaan itu didukung oleh soft skill. 15%-nya baru didukung oleh hard skill. Pada tahap melamar kerja, hard skill bisa dibilang akan membantu kamu untuk diundang interview karena memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Tetapi, soft skill akan membantu kamu lolos interview dan diterima kerja. Karena dengan kemampuan komunikasi yang baik, kamu akan mampu menjawab rentetan pertanyaan wawancara dengan sempurna. Dan dengan hard skill yang baik, kamu akan membuktikan kalau keahlian kamu itu memang sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan. Buat kamu-kamu yang udah bekerja, hard skill akan membantu kamu menyelesaikan pekerjaan kamu lebih efektif dan efisien. Sedangkan soft skill akan membantu kamu menjadi berkembang di bidang pekerjaan kamu itu. So, yang namanya hard skill dan soft skill itu sama-sama penting untuk dipelajari dan terus dikembangkan. Karena kombinasi keduanya akan mengoptimalkan kamu dalam bekerja. Makasih banyak ya buat kamu yang udah dengerin sampai sini. Semoga yang aku share ini bermanfaat ya untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!